pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Pada pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu mata kuliah sejarah peradaban Islam. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada kali ini, mari kita awali dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai selesai. Sesuai dengan yang kalian lihat bahwa pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perempuan dan kontribusinya dalam peradaban Islam. Seperti pertemuan yang sebelumnya bahwa kita masih berada di mata kuliah sejarah peradaban Islam. Kita masuk pertemuan ke-14. Coba teman-teman bisa melihat bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan kontribusi perempuan dalam peradaban Islam. Kemudian kalau kita lihat bobot penilaiannya 5%, jadi bobot 5% ini bisa kalian dapatkan ketika kalian mengikuti pertemuan kita yang ke-14. Bisa dilihat juga pada pertemuan kita ke-13 kemarin bahwa kita telah membahas tentang pemikiran pendidikan dalam sejarah peradaban Islam. Kita kemarin sudah mendapatkan beberapa informasi berkaitan para ilmuwan-ilmuwan, para pemikir-pemikir Islam yang sudah kita bahas pada pertemuan ke-13, dan ini berlanjut sampai ke pertemuan 14. Pertemuan 14 ini kita akan membahas tadi ya, kontribusi perempuan dalam sejarah Islam. Oke, sebelumnya materi bisa dilihat di masing-masing adlink, di masing-masing aplikasi. Pak Panjenengan bisa melihat semua. Nanti tolong di-download terlebih dahulu, kemudian dibuka untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ya, silakan di-download terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Seperti yang kalian lihat di layar kalian masing-masing bahwa pagi hari ini kita belajar tentang kontribusi perempuan ya. Salah satu subjek PMK-nya kalian bisa nanti baca-baca di sana ya. Harapannya nanti ada ketuntasan terhadap pemahaman panjenengan terhadap kontribusi perempuan di dunia Islam gitu ya. Kita lanjutkan kepada materi yang sudah kita persiapkan di masing-masing akun panjenengan. Kalian bisa melihat sambil membaca-baca apa yang Pak Ari sampaikan, bahwa kontribusi perempuan ini tidak bisa kita nafikan ya. Sejak awal perjalanan Islam sampai saat ini, mungkin kalau kita hitung banyak sekali ulama-ulama perempuan atau mungkin tokoh-tokoh perempuan yang bisa kalian baca riwayat hidupnya dan ketokohannya. Kira-kira dari berbagai macam ya, berbagai orang yang di dalam tokohnya itu perempuan, yang menurut kalian berkontribusi terhadap Islam siapa? Coba Kak. Siti Khadijah. Siti Khadijah, bagus sekali. Kak Rahmat? Siti Aisyah. Siti Aisyah, oke ya. Jadi beliau berdua ini salah satu orang yang memang benar-benar berkontribusi terhadap keislaman ya. Jadi kalau yang pertama tadi Siti Khadijah ya. Siti Khadijah siapa?
Kak Rahmat? Istri baginda Nabi. Oke, maksudnya itu ya, saya paham lah ya. Jadi Siti Khadijah ini orang yang sangat berpengaruh ya, berpengaruh terhadap perkembangan awal. Jadi Siti Khadijah ini bukan main-main ya. Siti Khadijah ini sebelum jadi nabi, beliau ini saudagar, orang yang sangat kaya ya. Jadi kalau mungkin di daerahmu sana ada orang kaya, mungkin lebih kaya Siti Khadijah. Jadi salah satu kebiasaan Siti Khadijah itu belajar tentang kitab-kitab Samawi ya, yang sudah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, sehingga beliau mendapatkan tanda-tanda Rasul terakhir. Dan salah satu cita-cita beliau adalah menjadi istri Rasul terakhir. Coba bisa dilihat di adli kalian, mungkin halaman 2 itu kalau tidak salah ya. Halaman 2 peran Siti Khadijah ya. Jadi peran Siti Khadijah sangat signifikan, mendukung di bidang finansial. Nah, ini Siti Khadijah yang memang saudagar itu memberikan dukungan finansial kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Finansialnya itu berarti bagaimana? Semua kebutuhan Nabi, semua hal yang berkaitan dengan dakwah Nabi, ini semuanya Siti Khadijah yang memberikan dukungan finansialnya. Apalagi keluarga Siti Khadijah adalah keluarga yang sangat terpandang. Jadi walaupun secara sejarah ya, Nabi Muhammad ini dirusui ketika berdakwah, tetapi ada salah satu orang yang mendukung, yang menjadi salah satu penguat Nabi, yaitu Siti Khadijah. Secara finansial juga, secara moral juga didukung oleh Siti Khadijah ya. Siti Khadijah ini luar biasa, sehingga selama perjalanan karir Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan lancar. Kemudian setelah wafat Siti Khadijah, mulailah ya prahara, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad harus hijrah ya, harus hijrah ke mana? Madinah. Jadi Nabi Muhammad penanggungnya siapa? Paman Nabi Abu Thalib, dan yang kedua adalah Siti Khadijah. Jadi secara moral ya, secara kekuatan Kanjeng Nabi saat itu kuat. Kanjeng Nabi saat itu luar biasa, sehingga mereka tidak berani secara langsung mengganggu Kanjeng Nabi Muhammad, gitu ya. Yang pertama tadi siapa? Siti Khadijah, Siti Khadijah ya. Yang kedua tadi yang disebutkan siapa setelah Siti Khadijah? Siti Khadijah? Siti Aisyah. Siti Aisyah ini adalah istri Nabi, dari putri dari Sayyidina Abu Bakar ya. Jadi Abu Bakar punya anak wanita ya, beliau juga berkeinginan kalau anak wanita itu menjadi istri Nabi, akhirnya kesampaian ya, menjadi istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Siti Aisyah ini juga dari keluarga terpandang. Keluarga Sayyidina Abu Bakar ini termasuk orang yang terpandang di mana? Di Makkah saat itu ya. Secara kekayaan juga luar biasa. Kalau kita pernah mendengar kisah-kisah Nabi ya, bahwa Nabi Muhammad itu sering didukung oleh Sayyidina Abu Bakar di dalam pemerintahannya, dalam dakwahnya, baik itu secara finansial, moral, dan lain sebagainya. Sampai sekarang kita mungkin akan menemukan banyak sekali hadis-hadis yang riwayatnya, sanadnya bersambung kepada Sayyidah Aisyah ya. Jadi Sayyidah Aisyah ini
salah satu istri kesayangan Nabi. Jadi benar juga kalau sampai saat ini kita mendapatkan banyak sekali sanad-sanad yang bersumber dari Nabi hadisnya, tapi terhubung dengan Siti Aisyah, ya. Dan beliau ini termasuk wanita yang sangat cerdas, ya. Selain terkenal dengan kecantikannya, terkenal juga dengan kecerdasannya, ya. Itulah teman-teman, ya, kedua tokoh yang berkontribusi terhadap Islam pada masa awal, ya. Kalau kita melihat sampai saat ini, ya, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama perempuan, ya, yang mencatatkan, ya, nama-namanya di dalam buku sejarah, ya. Tetapi kalau kita melihat di masa awal sejarah Islam, ya, beliau berdua ini salah satu orang yang memang memiliki perjuangan yang luar biasa. Oke. Kemarin Pak Ari memberikan tugas kepada kalian semua. Kira-kira tugasnya sudah dikerjakan apa belum? Alhamdulillah. Sudah, ya, tugasnya sudah dikerjakan, ya, alhamdulillah. Jadi tugas kalian ini, ya, tugas kalian ini nanti akan mempengaruhi nilai akhir, ya. Karena ini kita sudah masuk ke beberapa pertemuan terakhir, tinggal satu pertemuan, ya. Nanti pertemuan terakhir setelah itu UAS. Jadi tugas ini adalah tugas terakhir yang Pak Ari berikan. Sehingga ketika kalian mengerjakan tugas ini nanti kalian akan mudah, ya, di dalam penyusunan nilai akhirnya, ya. Karena ada prosentase penilaian di bagian tugas, ya, tugas, nanti kemudian kehadiran panjenengan, ada juga terus di UAS, ya. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu tugasnya, oke, tugasnya dikumpulkan. Terima kasih. Rahmat sama ini Yazid, ya, oke. Rahmat, Yazid. Yang tidak hadir nanti tolong diberitahu, ya, agar langsung mengumpulkan di mejanya Pak Ari. Kemudian untuk pertemuan terakhir nanti, insya Allah minggu depan Pak Ari akan ketemu kalian lagi di kelas ini, masih dengan mata kuliah sejarah peradaban Islam. Kemudian kalian nanti bisa menyesuaikan, bisa kalian lihat di Edlink masing-masing, ya, di Syakat masing-masing untuk melihat materi berikutnya, materi terakhir, ya. Materi terakhir ini nanti juga sangat penting sekali karena memang di dalam pertemuan kita ada 15 kali pertemuan. Pertemuan ke-15 ini nanti kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia, ya. Kalian bisa menyiapkan pertanyaan terbaik kalian untuk pertemuan terakhir kita nanti, ya. Oke, sebelum kita akhiri mungkin Pak Ari bisa simpulkan bahwa peran perempuan, ya, selain laki-laki di peradaban Islam ini juga patut diacungi jempol dan tidak bisa dinafikan, ya. Maka dari itu kalian sebagai seorang laki-laki harus selalu menghormati, ya, menghormati apa itu penemuan-penemuan atau hasil-hasil atau ilmu-ilmu yang didasarkan kepada ulama-ulama perempuan. Bisa kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.